Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya bukan disclaimer dulu, bukan ahli hukum, tapi langsung saja insting saya mengatakan itu something wrong. Saya udah kirim bahan, bisa ditampilkan nggak? Ya lanjut. Nah, ini saya ingin membantu sebelum kasus ini diungkapkan secara tuntas gitu. Kenapa sih batu bara ini menggiurkan? Mengapa batu bara ini jadi barang bacaan? Nah, teman-teman bisa lihat di sini, batu bara itu produksinya meningkat terus. Produksinya meningkat terus dan semakin gila-gilaan di era Jokowi. Produksi itu yang biru. Mencapai berapa tuh, saya tidak lihat, harus lebih dekat Mbak Ratna ya. Boleh sambil berdiri Pak Faisal. Hampir 700 juta ton produksinya itu tahun 2023. Ya, hampir 700 juta ton, bayangin aja. Kemudian karena kebutuhan di dalam negeri juga besar untuk PLN dan untuk smelter nikel China, supaya tahu aja, smelter nikel China itu beli batu baranya harganya murah banget, diskon habis. Ada negara segoblok kita ini. Ya. Nah, kita tunjukkan, silakan ditunjukkan. Bisa. Sebelumnya yang tadi. Ini. Oke. Jadi selisih yang biru dan yang merah itu diekspor. Oke, diekspor. Ekspornya kira-kira 700 kurang 300, 350 gitu. Ini kira-kira 350. Itu hitungan itu, dan tapi persisnya ada. Oke, menggiurkan. Lanjut. Indonesia itu reserve-nya, cadangannya itu nggak masuk 10 besar cadangan batu bara terbesar di dunia. Jadi kita bukanlah negara yang nomor 1 seperti nikel di batu bara. Batu bara kita relatif kecil sebetulnya, tapi kok jor-joran gitu, dikuras sehingga generasi mendatang dapatnya akan sedikit bahkan cepat habis. Pokoknya dikuras sekarang secepat-cepatnya. Nah, kita lihat ekspornya tahun 2022 mencapai puncak 46,8 miliar US dollar. Tadi kan volumenya ya, ini nilainya 46,8 miliar US dollar. Artinya tahun 2022 itu setara dengan 606 triliun. 100 triliun buat pemilu juga udah cukup deh untuk menangin monyet jadi presiden juga bisa. Kalau 100 triliun, ini total ekspornya 606 triliun. Tahun 2023 528 triliun, tidak ada yang ngalahin.
dia ekspor terbesar. Ekspor terbesar. Dan pengekspor terbesar di dunia. Reserve kita nomor 11. Nggak sampai 10 besar. Nomor 11 di dunia, tapi kita pengekspor batu bara terbesar di dunia tahun 2022-2023. Gila nggak tuh? Jadi tidak proporsional jumlah cadangan dengan ekspornya. Porsi ekspornya jauh lebih besar dari porsi cadangan Indonesia di dunia. Sekali lagi, Indonesia pengekspor batu bara AS 2701 pada tahun 2022-2023. Sebelumnya biasanya Rusia, tapi Rusia disusul oleh Indonesia. Padahal cadangan Rusia nomor 1, cadangan Indonesia nomor 11. Jadi pengurasannya gila-gilaan. Lanjut. Kenapa dapat rezeki non-blok? Karena harga batu bara tahun 2022 melonjak tertinggi sepanjang sejarah, $345 per ton. Naik dari $61 jadi 345. Berapa kali lipat tuh? 5 kali lipat lebih. 5 kali lipat lebih. Nah, negara-negara yang beradab itu mengenakan pajak durian runtuh. Ini kan batu bara dapat rezeki durian runtuh. Ada namanya pajak durian runtuh di Amerika, di Australia, saya nggak tahu di Rusia, di seluruh negara Uni Eropa, di Mongolia dan sebagainya. Jadi kalau di Mongolia untung biasanya segini, di atasnya itu windfall-nya 70% diambil oleh negara. 70%. Saya harus bercatatan juga, batu bara itu kode HS-nya 2701. 2702 liquid, saudaranya batu bara. Kalau digabung seluruhnya, HS27 ekspornya tahun 2022 1000 triliun atau 1 kuadriliun. 1 kuadriliun rupiah. Nah, penerimaan negara PNBP namanya, ya, dari mineral dan batu bara hanya 100-an triliun. Pendapatan ekspornya 1 kuadriliun. Negara cuma dapat rezeki nol apa kata Bu Sri Mulyani itu? Panen. Panen. Masya Allah, gak punya nurani orang. Panen. Kalau panen itu melimpah dari produksinya. Ini yang diambil cuma seumprit 100-an triliun dari 1 kuadriliun. Ekspor doang loh. Belum saya hitung yang dijual ke PLN, DMO dan sebagainya itu ya, domestic market obligation. Nah, jadi mulai kelihatan kan proses ini menjelang pemilu. Terus Boy Thohir bilang ini kami kekuatan sepertiga dari ekonomi Indonesia gitu kan, dia bilang siap memenangkan paslon nomor 2 1 putaran gitu kan. Dia terang aja triliunan gitu. Dan Boy Thohir namanya patut diduga ada hubungannya dengan ini, karena di dokumen-dokumen itu nama Boy Thohir nongol melulu. Jangan Boy Thohir. Saya takut Erick Thohir kan salah. Itu saudaranya Erick Thohir. Nah, jadi makin paham kita ya apa yang terjadi. Lanjut. Tahun 2023 juga masih untung besar lagi. Tahun ada harga. Oke. Yang harga dulu deh sebelumnya. Nah itu sampai 2025 itu harganya masih di atas 100. Kalau di atas 100 itu masih oke banget deh.
paling biaya produksinya berapa sih nanti, saya nggak mau nanti teman-teman yang lebih mendalami batu bara, saya namanya doang batu bara, nama saya Faisal Batu Bara, tapi supaya harga batu bara terjaga, saya nggak pakai gitu, di Faisal Basri aja deh, supaya harga batu bara tetap tinggi, tapi yang untung oligark ya. Lanjut. Nah, ingat Sri Mulyani baca Undang-Undang Dasar 45 enggak? Dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang makmur sopo. Jadi tolong deh pakai nurani, jangan menyakiti hati rakyat. Kalau bicara bukan panen itu namanya, itu paceklik itu, dan harusnya tidak dipakai, ditabung buat rakyat. Lanjut. Nah, ini saya tidak akan sampaikan secara detail, tapi intinya hal seperti ini hanya bisa terjadi di negara yang makin otoriter atau demokrasinya makin parah. Jadi proses pengurasan kekayaan alam di Indonesia ini dilakukan sebelumnya dengan melemahkan demokrasi. Demokrasi indeks kita parah sekali, turun terus. Ini demokrasi indeks dividen kita turun 22 peringkat karena tidak ada checks and balance dan segala macam itu ya. Lanjut. Terus ini Indonesia paling korup di Asia Pasifik. Jadi agak nyobok untuk dapat saham itu mah gampang itu di Indonesia, untuk dapat lelangnya ya. Jadi ini saya buka jalan buat terkuaknya itu. Jadi circumstances evidence saya cuma bisa itu, bukan hard evidence, tapi circumstances evidence. Mudah-mudahan ini ikut membantu kita menambah teman-teman. Kemudian human retrievable index kita juga turun ya. Jadi kebebasan itu tadi, kalau kita melakukan laporan kajian itu bukan bukti hukum. Makanya MK udah bilang tuh bukti hukum waktu saya bersaksi kan sana, tapi nggak bisa dipakai sekarang gitu. Aneh juga. Lanjut. Nah, kalau sudah demokrasinya hancur lebur, maka korupsi merajalela. Ini indeks korupsi kita turun dari 105 jadi 115 rankingnya. Skornya mandek di 0,34 dari 1 atau 34 dari 100. Jadi mendekati 0. Kalau 0 itu paling korup ya. Ini lagi. Jadi jalan tol kan mau lelang apa, jadi kita waspadai. Ini karena datanya dimiliki oleh teman-teman sangat lengkap. Ini salah satu model aja untuk merawat sumber daya alam kita yang lain sebelum dikeruk terus-menerus semakin cepat habis. Lanjut. Nah ini paling korup di Asia Pasifik, nomor 26 dari 26 negara. Lanjut. Tuh, 16 maaf. 16 dari 16 negara. Jadi kita sudah juara bertahan. Ya. Juara bertahan dari tahun 2022 dan juara bertahan tahun 2023. Lanjut. Nah, ini dia 5 menit lagi kalau boleh Mbak. Ini beberapa catatan yang lain. Kalau kita lihat tadi dari penjelasan di awal tadi, gampang aja sih kalau menurut saya. Tadi disampaikan bahwa produksi batu baranya berapa? 12,5 juta ya? 12,5 juta. Apa? 12,5 juta. Nah kalau 12,5 juta dikali berdasarkan harga batu bara 2022 ya, kan ini 23 dia terjadi
$345, kursnya 14.500, maka nilainya 62,5 T. Lebih besar lagi nih nilainya. Oke, kita jangan pakai 345, pakai yang paling rendah 70. Ya, kalau $70 dari 12,5 juta ton batubara itu nilainya 12,7 triliun. Jadi patut diduga banget. Jadi 12,7 dijual 1,9. Untuk berapa itu? 10 T untungnya. Terus pinjam lagi, jadi modalnya apa? Modal dengkul, uang pinjam dari bank, tidak memenuhi syarat, buat bank sebesar bank BNI, bank negara juga nih, bank milik rakyat juga gitu ya. Biasanya ngasih kredit itu kepada perusahaan yang udah 2 tahun untung, asetnya jelas, direksinya jelas, ini bodong kan, segala macam itu. Jadi ini hanya bisa dilakukan kalau berjamaah, tidak mungkin satu pihak. Makanya kita lihat ada nama-nama tadi Budi Thohir, ada keluarga Suryaji juga kalau saya tidak salah, ada macam-macam ya. Karena saya pelototi itu, walaupun saya punya chartnya yang diberikan oleh teman-teman itu udah selebar sajadah, tapi mata saya masih susah aja melihat gitu. Jadi ini patut diduga memang kalau dari jadi potensi penerimaan dari ekspor saja kalau semuanya diekspor, tapi intinya patut diduga kerugian negara berlipat ganda luar biasa gitu ya. Ya tidak hanya 1, sekian T gitu. Ya inilah tamaknya si para penguras kekayaan rakyat ini, udah untung gede pengen super gede, sudah dapat rezeki banyak ingin banyak banget. Sangat boleh jadi. Kenapa harus banyak banget? Karena harus dibagi sampai mengalir jauh ke hilir Sungai Bengawan Solo. Sampai bisa jadikan siapa jadi presiden? Makasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Faisal Basri. Ya, itu luar biasa tadi ya. Kalau di Undang-Undang Dasar 45, air bumi dan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi yang terjadi untuk apa tadi itu ya, Pak? Oligarki, untuk menjadikan siapa presiden tadi itu mungkin juga ke sana ujung-ujungnya. Karena ujung-ujungnya tadi juga jalurnya selalu lewat demokrasi gitu ya, yang dikebiri dulu. Nah, makanya selama kita masih bisa bicara, sekarang kita bicara, kita lanjutkan. Kalau menurut istilah Pak Faisal Basri tadi, ini patut diduga banget gitu ya. Ya karena ya ini memang bau-bau korupsi itu sudah semriwing gitu. Karena gini, PT Indobara Utama yang memenangkan lelang adalah satu-satunya ya. Sudah satu-satunya PT-nya baru didirikan 10 hari sebelum lelang. Itu sudah aneh begitu ya. Sebelum unleashing ya. Itu sudah aneh juga. Keanehan lagi nomininya begitu ya, komisarisnya itu ada yang setelah diselidiki oleh KSST, ada yang anaknya satpam Pak katanya, satpam dari keluarga Andri Hidayat katanya. Ini menurut KSST loh ya. Nah itu sudah diselidiki, tapi ini ada datanya bahwa hartanya ternyata hanya 100 juta gitu Pak, dan punya cicilan motor katanya. Hebat, punya cicilan motor, bisa beli perusahaan 1,9 T begitu ya. Ini memang luar biasa, dan luar biasanya lagi yang punya cicilan motor ini bisa dapat kredit dari BNI, bayangin. Aduh, padahal ngurus KPR aja susah ya Pak ya, dimintain ini dapat kredit dengan pagu utang 2,4 triliun ya. Nah ini sepertinya apa yang menyebabkan bank BUMN bisa melupakan kehati-hatiannya gitu ya. Bisa-bisanya ngasih perusahaan yang patut diduga banget bodong gitu ya. Kok bisa dapat, apa istimewanya, kok sakti banget ini Indobara Utama ini, ada apa? Nah itu pertanyaannya nih Pak Sugeng, silakan. Cek ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita ini sedang membahas kinerja satu lembaga besar nih, ya, kinerja Kejaksaan Agung. Jadi kita sedang membahas kinerja. Kalau membahas kinerja kan boleh juga kita lihat ya, survei indikator. Indikator politik melakukan survei tingkat kepercayaan publik kepada beberapa lembaga negara. Yang paling tinggi itu TNI 92%. Kemudian lembaga kepresidenan, ya, lembaga kepresidenan, bukan presiden nih Bang Faisal ya. Kalau presiden langsung dikritik kan ini ya. Yang ketiga, lembaga kepresidenan 85%. Yang ketiga itu adalah Kejaksaan 74,7%. Kemudian baru di bawah ada pengadilan, kepolisian, pengadilan, KPK malah paling buncit, ya. Nah, memang boleh juga ditayangkan punya saya ya. Memang beberapa belakangan ini setelah Jaksa Agungnya Pak TB siapa ini? Burhanuddin ya, kinerjanya memang mencorong ya. Tetapi dengan satu kasus ini kita patut mempertanyakan ini ya. Jadi kita lihat fenomenanya dulu. Karena kita kalau melihat fenomena nanti akan tahu seperti Bang Faisal ada gejala apa. Saya mengecek nih ya fenomena terkait dengan penyitaan PT Gunung Bara Utama. PT Gunung Bara Utama ini kan disita dalam kaitan korupsi Jiwasraya, di mana salah satu terdakwanya divonis untuk membayar uang pengganti 12,6 triliun. Ya, siapa yang memiliki kewenangan dan tugas atas nama negara melakukan pemenuhan vonis atau pengembalian kerugian negara, yaitu kejaksaan dalam hal ini. Jadi ada tugas yang diberikan oleh negara kepada kejaksaan. Tugas itu pada tahap pertama berhasil ini ya. Ada memenjarakan pelaku korupsi, ada uang pengganti 12,6 triliun. Nah, saya membaca di berita Sudut Berita News di Ruang Kaltim ya, tanggal 18 Mei itu ada ya di sana ya. 18 Mei ini ada 18 Mei 2022. Jadi udah 2 tahun yang lalu ya. Ada penyitaan aset Gunung Bara Utama senilai 10 triliun. Ini diucapkan oleh Kejari Kukar Bayu Pramesti. 10 triliun. Jadi memang kinerjanya bagus. Tapi ini beberapa berapa tahun kemudian, 1 tahun 3 bulan kemudian lah ya, saya baca di berita CNBC 9 Juni 2023 ya, ada dilelang 1 paket saham PT Gunung Bara Utama, nilainya cuma 1,9 triliun. Nah, ini 2 fenomena ya. Kita lihat fenomena pertama, ada 3 fenomena. Putusan, berdasarkan putusan pengadilan ada uang pengganti 12,6. Disita menurut Kejari Kukar 10 triliun, masih dekat-dekat. Tapi ketika dilelang dalam wilayah kewenangan administratif dan juga kewenangan hukum dari kejaksaan hanya 1,9 triliun. Nah, ini mulai tanda tanya ya. Ini mulai tanda tanyanya, mengapa? Mengapa? Kalau berdasarkan yang namanya pemberian kewenangan, aparatur negara itu tidak boleh menyimpangkan, ya, menyimpangkan kewenangan yang diberikan bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan. Apa tujuan pemberian kewenangannya? Yaitu melakukan pemenuhan pengembalian uang negara atau merampas aset pelaku kejahatan sebagai masuk kepada aset negara. Kewajibannya 12,6 triliun.
Kemudian tadi sudah dibahas ya, saya tidak perlu membahas. Ternyata nilai, ya Mas Boyamin, selamat datang. Saya Mas bukan Boyamin, membawa acara nih, saya- saya mewakili. Dan di sebelah sini boleh Mas Boyamin. Ya. Jadi nilai asetnya berdasarkan perhitungan tadi saya catat itu 11,6 triliun. Perhitungan ada dasarnya ini ya. Jadi ada penilai aset 11,6 triliun. Di sini pertanyaannya, apakah kalau saya kan sebagai ini ya sama Mas Boyamin ini, saya ini whistleblower, peniup peluit aja ya, peniup peluit ya. Jadi pertanyaannya, mengapa ada selisih yang besar? Apakah ada potensi kerugian negara? Kalau selisih ada, ya kita lihat selisihnya ada sekitar 9 triliun, ya 9 triliun itu kalau uang itu ditaruh di sini satu ruangan ini cukup nggak ya? 9 triliun ya cukup ya, tinggal kita bagi-bagi aja, ya. Terus jadi apakah ada potensi? Selisih ada. Nah untuk membahas potensi tentu kalau itu satu perbuatan maka nanti akan rujukannya adalah membedah tentang potensi yang diatur dalam undang-undang pidana. Karena ini diselenggarakan oleh aparatur penyelenggara negara, maka bedahannya adalah menggunakan undang-undang tipikor, ya. Tidak jauh dari pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tipikor. Kita pasal 3 saja lah ya. Memang kan ini kita bilang oknum, ya. Oknum ini ataupun jaksa yang melakukan ini punya kewenangan. Tapi pertanyaannya apakah kewenangan tersebut digunakan sesuai peruntukan kewenangan diberikan? Ya, kalau ini ada selisihnya nih. Nah, ini yang harus dibedah oleh penegak hukum. Karena menurut teorinya pasal 3, barang siapa ya menyalahgunakan kewenangan yang bisa menimbulkan kerugian negara dipidana korupsi. Ini jadi nah ya yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ada selisih 9. Ini harus ditelisik. Ada kalau dalam pembedahan kasus itu ada petunjuk-petunjuk, ada indikasi-indikasi dan ada aktor. Ya, ada perbuatan, ada indikasi, ada aktor. Siapa aktornya? Aktornya kalau di sini tadi kan kalau dalam pengadaan barang dan jasa itu pejabat pembuat komitmen. Kalau di sini ada namanya Pusat Pengelola Aset Kejaksaan Agung. Nah, siapa aktornya? Silakan didalami di sana. Saya nggak hafal namanya ya. Kalau ternyata di dalam pelelangan ini ada mens rea ya untuk tidak melaksanakan kewenangannya sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan. Jadi saya ulangi lagi nih ya. Apabila ada satu pemikiran, intensi dalam pikiran daripada pejabat tersebut menggunakan kewenangan yang ada berdasarkan undang-undang tidak digunakan sesuai tujuan pemberian kewenangan. Apa tujuan pemberian kewenangannya? Pengembalian kerugian negara. Rujukannya sudah sangat jelas, yaitu putusan di Jiwasraya harus dikembalikan 12,6 triliun. Kemudian ada yang disita dalam pernyataan Kajari Kukar 10 triliun. Kemudian ada nilai nilai pasar ya. Apalagi kemudian ada indikasi-indikasi tadi itu. Nah, ini tinggal Mas Boyamin ini merumuskan nih. Karena maki yang membuat ya, merumuskan dalam uraian bagaimana saya tidak tahu lah. Tapi saya mau membuka cakrawala di sana. Racikan Berita